Mengejar cinta Joel. Pagi kembali menyapa seluruh umat manusia penghuni bumi. Aroma pagi hari yang khas ditemani semilir angin sepoi-sepoi menemani langkah ringan 3 orang pria tampan yang sedang melakukan olahraga pagi ini. Joel, Otnell, dan si kecil Edward yang menaiki sepeda. Joel dan Otnell lari pagi dengan Edward yang menaiki sepeda di depan mereka. "Ayo, Dedi, Uncle kejar Edward, ha?" teriak bocah kecil itu. Mereka sudah keliling sejak tadi dan Edward tampaknya tak ada capeknya. "Nak, Dedi capek?" teriak Otnell yang kelelahan mengejar Edward. "Ya, ternyata kau lemah," ucap Joel yang masih punya banyak tenaga untuk mengejar Edward. Tentu saja dia punya banyak tenaga. Dia istirahat dengan cukup beberapa hari sebelumnya. "Haha, hai capek," ucap Otnell yang sudah ngos-ngosan. "Edward, tunggu Dedi, kaki Dedi sakit," teriak Otnell. Mendengar panggilan Dedinya, Edward langsung berbalik arah saat mendengar kalau kaki Otnell sakit. Dengan cepat, bocah kecil itu turun dari sepedanya dan menghampiri Otnell dengan raut wajah khawatir. Joel bahkan terkejut saat melihat raut wajah Edward begitu khawatir. "Dedi sakit? Udah, duduk aja dulu. Maafin Edward terlalu cepat padahal kita udah jauh kelilingnya," ucap Edward sambil menarik Dedinya duduk di trotoar jalan. Otnell duduk di sana sambil mengambil napas. Sebenarnya dia kelelahan setelah acara pernikahan dadakan semalam. "Hai, Dedi kecapean nak. Maaf ya nggak bisa ngejar kamu," ucap Otnell. "Dedi capek banget ya. Maafin Edward bikin Dedi capek. Kita nggak usah olahraga lagi kalau bikin Dedi jadi capek," ucap bocah kecil itu dengan tatapan merasa bersalah. "Hei, bukan salah anak Dedi. Kamu malah hebat ngalahin Dedi," ucap Otnell sambil menepuk pucuk kepala putranya dengan gemas. "Biar Edward pijitin kakinya." "Maaf ya Dedi," celutuk bocah kecil itu sambil memijit kaki Otnell dengan tangan kecilnya itu. "Niel, sebaiknya kita duduk di supermarket sana saja. Kita istirahat di sana, kau masih bisa jalan kan?" tanya Joel. "Ah, beruntung sekali ada supermarket. Baiklah kita ke sana, aku masih kuat hanya untuk jalan ke sana," ucap Otnell sambil bangkit berdiri. "Edward, ayo, Uncle, gendong. Biar Dedi jalan sendiri. Kakinya pasti capek karena semalam bantuin nikahan Uncle Pasco," ucap Joel. Sebenarnya Otnell sampai ikut turun tangan memasang perlengkapan untuk nikahan Pasco dan Joy. Dia manjat ke sana kemari untuk mempercepat acara. Joel menggendong Edward dan membawa sepeda. Bocah kecil itu diikuti oleh Otnell di belakang mereka. Ketiganya berjalan menuju supermarket. Di persimpangan jalan itu, supermarket yang sama yang mereka kunjungi beberapa waktu lalu. Setelah sampai, Otnell dan Edward duduk di bawah gazebo yang disediakan supermarket di sana. "Kalian di sini dulu, aku akan membeli minuman." "Edward, mau makan apa sayang?" tanya Joel. Apa ya? Dedi mau makan apa?" Edward malah bertanya pada Dedinya. Joel tersenyum sambil geleng-geleng kepala dengan tingkah bocah kecil itu. "Dedi, makan apa aja boleh," ucap Otnell. Kalau begitu Uncle Edward ikut dia ke dalam biar Edward pilih buat Dedi," ucapnya. "Baiklah jagoan, ayo naik ke sini." Joel mengangkat Edward dan mendudukkannya di bahunya. "Tunggu di sini, istirahatkan kakimu, dasar lemah." Joel sempat-sempatnya mengejek Otnell saat ini. "Jak, dasar si kunyuk ini juga karena ulah kalian. Bisa-bisanya kalian naik ke atas bahuku untuk memanjat dinding rumah itu," ketus Otnell. "Ah, nasib anak bontot," celutuk Joel sambil melenggang masuk ke dalam supermarket itu. Joel masuk ke dalam supermarket. Tujuan utamanya ke supermarket itu bukan hanya membeli snack, tetapi menjalankan misi kemanusiaan untuk menangkap dan memenjarakan si pujian hati dalam penjara cinta sang Joel. "Selamat datang di Halumart, selamat berbelanja," sapa petugas yang melayani di sana. Mata Joel langsung mencari keberadaan gadis yang membuatnya penasaran. Bahkan wajah gadis itu terus-menerus terbayang di pikirannya. Apa dia tidak masuk?" gumam Joel. "Uncle, kita beli roti boleh?" tanya Edward yang duduk anteng di bahu Joel sambil memandang ke seluruh supermarket itu. Roti boleh. Edward mau makan roti?" tanya Joel sambil berjalan menuju rak roti. Edward mau makan roti buat Dedi juga biar gak sakit," ucap bocah kecil itu.
Baiklah, kita cari roti, mau rasa apa? Tanya Joel. Roti strawberry sama rasa blueberry yang ada beli-belinya, ucapnya sambil tersenyum. Baiklah, pesawat akan segera meluncur, seru Joel sambil sedikit berlari dan memegang kedua tangan Edward di atas. Yuhu, let's go, seru bocah kecil itu. Keduanya asik memilih snack untuk mereka makan dan juga untuk dibawa pulang. Uncle, Edward turun sebentar. Baiklah, jangan jauh-jauh dari Uncle, ucap Joel yang dibalas anggukan kepala oleh Edward. Joel dan Edward berkeliling mencari cemilan. Mata Joel tertuju pada arah gadis yang diincar dan harus menjadi miliknya. Dia ternyata masuk, batin Joel saat melihat Ara sedang menyusun barang di rak dekat mereka. Akhirnya aku menemukanmu, pikir Joel dengan senyum sumringah. Edward kecil melihat-lihat cemilan di sepanjang rak itu, namun tak mengambil satupun. Joel menatap bocah kecil itu. Dari kecil saja sudah kelihatan kalau Edward adalah anak yang berhati-hati dalam bertindak. Nak, kamu ambil yang mau, kenapa diam aja? Tanya Joel. Edward gak tahu itu sehat atau enggak, Uncle. Dulu mom saya yang pilihin buat Edward. Gak boleh makan sembarangan karena perut Edward masih kecil, ucapnya dengan wajah bingung. Oh begitu, ucap Joel sambil mengangguk padahal matanya terus tertuju pada Ara. Edward menatap kesal ke arah Joel yang tidak memperhatikan dirinya. Uncle dengar Edward gak sih? Terus bocah kecil itu. Iya dengar kok. Kamu mau cari yang aman buat kamu kan? Tanya Joel. Iya loh Uncle, masa Edward harus ulang sih? Jadi juga udah nungguin itu di luar, ucap Edward. Kamu minta bantuan sama auntie cantik itu yuk. Uncle juga kurang paham yang begituan, ucap Joel sambil menunjuk Ara. Edward menatap Ara, dia seketika mengingat kasir cantik yang melayani mereka beberapa waktu lalu. Oh iya, kan auntie cantik yang waktu itu, ucap Edward. Kamu minta bantuan sama auntie itu dulu, ucap Joel. Baiklah, pasti auntie itu lebih paham, ucap Edward. Nah benar nak, sudah yuk kita samperin auntinya, ucap Joel sambil tersenyum senang mengingat rencananya untuk pendekatan pertama akan berhasil. Haha, langkah pertama akan sukses, aku akan menjadikanmu milikku gadis manis, batin Joel. Mereka berdua berjalan mendekati Ara yang sibuk menyusun barang. Halo auntie cantik, seru Edward sambil menyentuh lengan gadis itu. Siapa? Ucapnya sambil menoleh. Dia melihat wajah Edward dan Joel, si manusia aneh yang dia temui di lampu merah waktu itu. Halo ganteng, ada apa nih? Tanya Ara sambil menyapa Edward dengan ramah, tetapi terkesan cuek dengan Joel. Edward, minta tolong pilihan makanan yang sehat buat Edward. Uncle Joel gak paham katanya, ucap bocah itu. Masa iya gak paham? Ucap gadis itu. Iya memang gak paham Nona, saya mohon bantuannya ya. Dan tolong jaga dia sebentar, saya ingin mengantar roti untuk dedinya, ucap Joel langsung pergi dari sana. Tuan anaknya, teriak Ara namun tak digubris oleh Joel yang berlari secepat kilat mengantarkan roti dan minuman untuk Arnold. Auntie ayo bantu Edward, ajak bocah itu. Iya sebentar, ucap Ara yang malah jadi kebingungan.